Pernah kepikiran enggak sih? Kenapa orang yang hidupnya kelihatan biasa aja, enggak pamer, enggak ngoyo, justru punya tabungan melimpah dan hidup tenang? Sementara yang tiap minggu nongkrong di tempat hits, bajunya branded, hidupnya kayak roller coaster finansial? Di video ini, gua bakal bongkar 14 cara hidup sederhana yang enggak mainstream, tapi bisa bikin kekayaan kamu tumbuh pelan-pelan, diam-diam, dan legit. Bukan tips klise ya, tapi kebiasaan yang nggak kepikiran sama kebanyakan orang. Yuk, kita mulai. 1. Ubah arti kaya. Jadi punya waktu, bukan cuma uang. Coba bayangin ini. Pagi hari, kamu bangun tanpa alarm, duduk di teras sambil ngopi, dan nggak ada satupun notifikasi kerja yang bikin stres. Bukan karena kamu pengangguran, tapi karena kamu udah ngatur hidup biar punya kendali penuh atas waktumu. Nah, ini yang disebut kaya versi baru, bukan sekadar saldo, tapi waktu yang bebas kamu pakai sesukamu. Banyak orang kerja keras gila-gilaan demi uang, tapi lupa bahwa waktu adalah aset paling mahal. Uang bisa dicari, tapi waktu yang habis nggak bisa di-refund. Orang yang hidup sederhana dan nggak terjebak gaya hidup tinggi, justru bisa membeli lebih banyak waktu, karena nggak perlu terus-terusan kerja lembur demi nutup tagihan. Mulai sekarang, coba geser definisi kaya kamu. Bukan soal mobil baru atau rumah bertingkat, tapi soal bisa pilih, mau kerja atau enggak hari ini, mau traveling dadakan atau enggak. Karena percaya deh, ketika kamu punya waktu buat diri sendiri, keluarga, dan hal yang kamu cinta, itulah kekayaan yang enggak bisa dibeli. 2. Putus dari lingkaran setan gaya hidup. Hidup di zaman sekarang itu tricky. Baru beli HP baru, seminggu kemudian udah muncul yang versi Pro Max Ultra. Padahal, HP lama masih bagus banget. Inilah yang disebut hedonic treadmill. Kita terus lari ngejar kepuasan, tapi jalannya muter-muter aja, nggak pernah nyampe. Setiap naik penghasilan, kita naik juga gaya hidup. Gaji naik 2 juta, lifestyle naik 2,5 juta. Dan akhirnya, kita nggak pernah ngerasa cukup, karena standar bahagia terus berubah. Padahal, yang bikin kita tenang itu bukan punya segalanya, tapi bisa bilang, gue udah cukup. Hidup sederhana itu powerful banget. Nggak berarti kamu anti kemajuan, tapi kamu lebih bijak memilih mana yang beneran kamu butuh dan mana yang cuma lapar mata. Karena kalau kamu terus-menerus ngejar validasi lewat barang, ya, dompet kamu yang babak belur duluan. 3. Biarin uang mengalir, jangan ditampung terus. Oke, ini terdengar absurd, tapi percaya nggak, memberi itu bisa bikin kamu merasa lebih kaya? Bukan mistis, ini soal mindset. Ketika kamu terbiasa memberi, kamu secara nggak sadar ngasih sinyal ke otak bahwa kamu cukup. Dan orang yang merasa cukup, itu udah separuh jalan menuju kaya. Nggak harus donasi jutaan. Sesimpel traktir temen, bantuin saudara, atau sekadar ngasih waktu dan tenaga buat nolong orang. Aneh tapi nyata, banyak banget orang sukses yang justru punya kebiasaan berbagi. Bahkan Bill Gates pun percaya, uang yang bermanfaat itu yang bisa bantu orang lain juga naik kelas. Coba deh, mulai dari sekarang. Punya 10.000 lebih, sisihkan 1.000. Punya waktu luang, bantu temen. Kebaikan itu muter balik, kadang dalam bentuk rezeki, kadang dalam bentuk peluang. Dan yang jelas, kamu bakal jadi pribadi yang jauh lebih ringan dan bahagia. 4. Lawan gengsi, cari damai. Kamu pernah nggak sih merasa bersalah karena nolak ajakan nongkrong mewah? Atau merasa ketinggalan karena teman udah liburan ke luar negeri, sementara kamu staycation di rumah? Itu semua kerjaannya si gengsi, si kecil yang berisik banget di kepala kita. Masalahnya, gengsi ini sering bikin kita keluar jalur finansial. Kita beli bukan karena butuh, tapi karena pengen dilihat. Padahal, hidup bukan ajang pamer. Dan ketenangan nggak bisa dibeli pakai brand mahal. Orang-orang yang cuek sama penilaian sosial biasanya justru yang paling stabil secara finansial. Mulai sekarang, kamu boleh banget selektif. Pilih pergaulan yang nggak bikin kamu harus terus-terusan ikut gaya. Lingkungan yang nerima kamu apa adanya jauh lebih sehat buat dompet dan pikiran. Karena apa gunanya nongkrong fancy tiap minggu kalau tagihan kartu kredit minta jatah lebih? 5. Tampil biasa, simpan kejutan. Kaya tapi nggak kelihatan.
Itulah stealth wealth. Kamu nggak tahu mereka kaya, tapi tiba-tiba punya properti 5, deposito segunung, dan hidup super tenang. Mereka nggak merasa perlu flexing, karena keamanan finansial itu udah cukup jadi kebanggaan buat diri sendiri. Contohnya banyak. Warren Buffett, misalnya, rumahnya itu-itu aja sejak dulu. Padahal bisa beli 1 blok perumahan sekaligus. Tapi dia tahu, pengeluaran besar nggak bikin dia lebih bahagia. Justru gaya hidup simple bikin dia bisa invest lebih banyak dan tidur lebih nyenyak. Kamu juga bisa banget mulai dari sini. Nggak usah buru-buru tampil mewah. Pakai yang nyaman, makan yang sehat, dan nikmatin yang sederhana. Uangnya, invest, bangun pondasi. Karena ketika kamu udah bisa hidup nyaman tanpa show off, artinya kamu udah menang 1 level di atas kebanyakan orang. 6. Bikin hidup simple, fokus jadi tajam. Tahu nggak, banyak orang sukses yang kostum hariannya itu-itu aja. Steve Jobs dan Zuckerberg misalnya, gaya mereka monoton banget. Tapi alasannya bukan karena mereka nggak punya baju lain. Mereka tahu, ngurangin pilihan kecil bisa ngehemat energi buat keputusan besar. Kamu bisa coba juga loh, nggak perlu ribet milih baju 1 jam, atau kelamaan mutusin mau makan apa. Sederhanain rutinitas, dan kamu akan ngerasain sendiri. Kepala lebih ringan, hidup lebih tertata. Energi yang tadinya kepake buat mikir hal kecil, bisa kamu alihin ke mikirin strategi hidup. Gaya hidup sederhana bukan berarti membosankan. Justru, kamu jadi punya ruang buat fokus ke hal yang beneran penting, kayak pengembangan diri, kerjaan, atau waktu sama orang tersayang. Dan percayalah, orang yang fokus itu auranya lebih mahal daripada baju mahal. 7. Sedikit, tapi sakti. Kualitas versus kuantitas. Kamu mending punya 10 kaos biasa yang gampang rusak, atau 3 kaos berkualitas yang nyaman dan awet bertahun-tahun. Ini bukan soal gaya, tapi strategi. Barang berkualitas mungkin lebih mahal di awal, tapi dalam jangka panjang, lebih hemat dan bebas drama. Salah satu trik hidup sederhana yang jarang orang pikirin adalah beli barang bagus biar nggak beli berulang. Sepatu tahan 3 tahun versus sepatu murah jebol 3 bulan. Hitungan kasarnya aja udah beda jauh. Dan kalau kamu sadar, punya barang bagus bikin kita lebih rajin merawat. Mulai deh, perhatiin barang di rumah. Mana yang sering rusak? Mana yang kamu pakai terus dan bermanfaat banget? Dari situ, kamu bisa mulai reset mindset. Bukan soal punya banyak, tapi punya yang bikin hidup lebih ringan. Itu baru gaya hidup juara. 8. Awas bocor halus. Pemborosan kecil yang nggak disadari. Kebocoran keuangan itu kayak keran bocor di kamar mandi. Awalnya pelan, tapi kalau dibiarkan bisa ngisi ember. Misalnya, langganan aplikasi yang udah nggak dipakai, beli kopi tiap hari tanpa sadar, atau listrik yang nyala terus padahal nggak ada orang di ruangan. Orang yang hidup sederhana biasanya jeli banget soal ini. Bukan pelit ya, tapi mereka terbiasa ngecek ulang pengeluaran kecil. Karena dari hal kecil itu, bisa kebentuk habit efisiensi yang berdampak ke pengeluaran besar juga. Coba deh, minggu ini kamu cek, pengeluaran mana yang bisa kamu cut tanpa nyiksa diri. Bisa jadi kamu kaget pas lihat hasilnya. Duit yang tadinya hilang, tiba-tiba nongol lagi, dan kamu bisa alihin ke tabungan, investasi, atau hal yang benar-benar bikin bahagia. 9. Jadi kreator, bukan sekadar penonton. Kebiasaan orang zaman sekarang, scroll TikTok, lihat konten lucu, terus check out barang yang direkomendasiin. Nggak salah sih, tapi gimana kalau sesekali kamu coba jadi kreator? Misalnya, share resep masakan, bikin konten edukatif, atau jualan dari hobi. Saat kamu beralih dari penonton jadi pemain, ada pergeseran besar yang terjadi. Kamu nggak cuma konsumsi, tapi kamu bikin nilai. Bisa jadi dari situ kamu dapat cuan, dapat komunitas baru, atau minimal dapat sense of purpose yang bikin hari-hari kamu lebih berarti. Dan ya, ini juga salah satu strategi hidup sederhana. Isi waktu dengan hal yang produktif dan meaningful. Bukan sekadar ngabisin waktu buat nontonin hidup orang lain. Ingat,
Setiap karya yang kamu buat itu bisa jadi aset, baik secara finansial atau emosional. 10. Tahan dikit, biar gak menyesal banyak. Salah satu superpower yang jarang dimiliki orang zaman sekarang adalah kemampuan nunda kepuasan. Kita hidup di era segalanya serba instan, jadi keinginan beli sesuatu itu cepat banget muncul. Tapi, apa kamu beneran butuh atau cuman pengen? Coba latihan sederhana. Tiap pengen beli barang non penting, tunggu 2 hari. Kalau 2 hari kemudian kamu masih kepikiran dan itu emang bermanfaat, ya silakan beli. Tapi, seringnya rasa pengennya udah hilang duluan. Ini trik psikologis yang jitu banget buat nyelamatin dompet dari jebakan impuls. Menunda gratifikasi itu bukan soal menyiksa diri, tapi soal ngasih ruang berpikir sebelum mengeluarkan uang. Dan kamu tahu apa? Orang yang bisa menunda biasanya lebih terarah. Mereka tahu apa yang mereka mau, dan mereka siap sabar buat dapat hasil yang lebih besar di kemudian hari. 11. Declutter atau bersih-bersih yang bikin kaya. Kadang yang bikin rumah sumpek bukan ukurannya kecil, tapi barangnya kebanyakan. Baju yang nggak dipakai, peralatan dapur double-double, koleksi barang yang cuma numpuk debu. Padahal makin banyak barang, makin banyak energi yang kita habisin buat ngerawat, nyimpen, dan nyari. Coba mulai dari satu area kecil. Misal, lemari pakaian. Pilih mana yang kamu suka dan sering pakai, sisanya kasih ke yang lebih butuh atau jual pre-loved. Proses ini bukan cuma bikin rumah lega, tapi juga bikin kepala lebih jernih. Dan yang gak kalah penting, kamu mulai punya hubungan yang sehat sama barang. Nggak lagi nyimpen karena sayang atau nanti kepake, tapi kamu belajar let go. Dan pas kamu berhasil melepas, percaya deh, kamu juga makin gampang ngatur keuangan. 12. Balik ke uang fisik, biar lebih terasa. Bayar pakai e-wallet itu kayak sulap, uang hilang tanpa terasa. Saking gampangnya, kita suka kebablasan. Apalagi kalau aplikasinya kasih notifikasi cashback atau diskon, wah, makin kalap. Padahal uangnya tetap keluar, cuman dibungkus lebih halus aja. Coba sesekali bawa uang tunai buat kebutuhan harian. Misalnya, jajan atau makan siang. Kamu bakal lebih hati-hati karena kamu ngelihat langsung uang itu berkurang. Ada rasa sayang yang muncul dan itu bagus karena bikin kamu mikir 2 kali sebelum belanja. Cara ini mungkin terkesan jadul, tapi ampuh banget buat yang pengen ngontrol pengeluaran harian. Bahkan, banyak financial coach di luar negeri yang nyaranin metode ini buat latihan kontrol diri. Jadi, siapa bilang uang tunai udah ketinggalan zaman? 13. Nikmati hal gratis yang bikin bahagia. Kadang yang bikin kita boros adalah ilusi bahwa bahagia itu harus dibeli. Padahal, banyak banget hal yang bisa bikin hati tenang tanpa ngeluarin uang. Jalan sore sambil dengerin lagu favorit, main sama hewan peliharaan, ngobrol deep talk sama orang terdekat. Coba deh, bikin daftar. Apa aja hal-hal sederhana yang bikin kamu senyum. Nggak perlu mewah, nggak perlu ribet. Yang penting, kamu ngerasa hidup kamu punya momen-momen indah yang nggak tergantung saldo rekening. Semakin kamu bisa menikmati hal gratis, semakin kecil dorongan untuk beli hal yang sebenarnya cuma buat menambal kekosongan. Dan dari situlah, kamu mulai jadi pribadi yang kaya secara batin, bukan sekadar secara finansial. 14. Fokus sama tujuan, bukan perbandingan. Satu hal yang bikin kita gampang keblinger secara finansial adalah kebiasaan banding-bandingin hidup. Teman posting beli rumah, kita langsung insecure. Lihat orang liburan ke Jepang, kita jadi pengen ikut-ikutan. Padahal, hidup itu bukan kompetisi. Coba deh duduk sebentar dan tanya ke diri sendiri, sebenarnya gue pengen hidup kayak gimana? Apakah pengen bebas utang? Punya waktu buat keluarga, punya bisnis sendiri? Setelah tahu tujuanmu, jalanin keuangan sesuai arah itu. Fokusmu jadi lebih tajam. Karena saat kamu fokus sama tujuanmu sendiri, kamu nggak gampang tergoda buat ikut-ikutan. Dan justru disitulah kamu menang.
Kamu punya kendali, kamu tahu arah, dan kamu melangkah dengan sadar. That's real wealth. Jadi gimana? Dari 14 kebiasaan tadi, mana yang paling nyentil kamu banget? Atau mungkin ada yang udah kamu terapin diam-diam selama ini? Ingat, hidup sederhana bukan soal ngirit doang, tapi soal memilih hidup yang kamu kendalikan, bukan yang dikendalikan tekanan sosial. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke temen yang dompetnya lagi drama tiap akhir bulan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga hidup sederhana kamu hari ini jadi pintu masuk menuju kekayaan yang tenang dan tahan lama.